perkembangan anak-anak di Indonesia nih pertumbuhannya, terutama soal pendidikan? Ya, memang setelah pandemi ini, kan sebelum pandemi anak selalu bilang, anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget. Setelah pandemi, dibalik, anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Memang pertama kali ya terjadi keterkejutan begitu, wah bingung kok bisa. Tapi begitu sudah mulai biasa dengan gadget, tiba-tiba harus ke sekolah. Ini pun timbul masalah kembali. Gitu. Jadi intinya itu tadi bahwa mohon orang tua juga tetap memainkan peranannya sebagai ujung tombak pendidikan yang ada di rumah. Jadi itu bahwa semua anak senang belajar, tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Dan belajar itu bisa seperti iklan, bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi belajar sekarang, kalau orang tiba-tiba tanya kapan perang di Ponorogo, siapa wakil presiden yang ketiga, kemudian ibu kota di mana, Filipina di mana, ya tanya Mbah Google bisa lebih cepat sekarang. Jadi sumber belajar ada di mana-mana. Mohon orang tua juga tidak mengekang suasana belajar ini. Dan ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa belajar itu bisa non-formal, bisa formal, bisa non-formal, bisa informal. Kalau sebelumnya kan informal dalam keluarga. Setelah itu kan hybrid kan, kadang informal, kadang non-formal. Jadi seperti kursus, seperti les dan sebagainya. Jadi bagaimanapun yang tepat untuk anak silakan dicoba. Karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda juga. Jadi ada yang pengen sekali sekolah bersama teman-teman, ya monggo silakan. Tapi yang penting adalah semua pihak pemangku kepentingan pendidikan anak adalah memberikan ruang yang lebih merdeka untuk pilihan anak ini. Soal homeschooling sendiri perkembangannya udah sejauh mana, Kasar? Iya, memang sejak pandemi itu justru terjadi booming. Muridnya jadi banyak bertambah. Ya karena itu udah suasana belajarnya memang lebih mungkin buat mereka ya, kalau ditanya lebih manusiawi, lebih menghargai bahwa mereka adalah anak, adalah manusia, bukan robot yang bisa dipaksa dan sebagainya. Dan motivasinya harus motivasi internal dari dalam diri anak. Bagaimana membuat anak senang belajar, bukan terpaksa belajar. Nah, makanya prestasinya pun banyak. Yang jadi pengusaha ada, yang jadi juara motocross internasional, juara golf internasional ada. Tapi yang kemudian ya yang jadi artis seperti Mbak Nikita Willy, Citra Scholastika, dan putra-putrinya para artis, putranya Mas Ahmad Dhani, Mbak Kiki DJ dan sebagainya juga di homeschooling juga. Jadi bahwa itu adalah pilihan anak, bukan pilihan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua mengatakan aku mau anakku homeschooling saja. Kalau anak tetap senang di sekolah formal, kenapa tidak? Dan yang penting juga hargai potensi setiap anak.